Biasa. Sudah mulai. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di masjid kita tercinta setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan ngaji bareng setiap Jumat kedua dan 4. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis yang kemarin kita bahas. Kitab Lubabul Hadis ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, di mana di dalam kitab ini ada 40 hadis, ada 40 bab, dan masing-masing bab itu ada 10 hadis. Jadi totalnya ada 400 hadis. Dan yang kemarin kita bahas adalah bab yang pertama mengenai keutamaan ilmu dan ulama, di mana di bab pertama ini ada 10 hadis
tetapi yang kita baca baru 5 hadis. Jadi nanti akan kita lanjut ke hadis yang ke-6, 7, 8, 9 dan 10. Tapi sebelum masuk ke hadis yang ke-6, 7, 8, 9, 10, review sedikit tentang pembahasan kemarin, bahwa yang dibahas kemarin yaitu hadis pertama tentang keutamaan kita menuntut ilmu. Kita hadir di majelis ilmu meskipun kita tidak membawa bolpen, meskipun kita tidak mencatat, itu dikatakan bahwa itu lebih baik bagi kita daripada memerdekakan 1000 budak. Saking luar biasanya hadir ke majelis ilmu. Bahkan dalam pembahasan yang kemarin juga disebutkan, memandang wajah orang alim itu lebih baik bagi kita daripada 1000 kuda yang kita sedekahkan di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ngajinya itu langsung hadir, afdol banget daripada kita kalau belajarnya secara online atau cuma baca-baca. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi tetap yang lebih afdol itu langsung hadir, langsung melihat guru kita, langsung mendengarkan penjelasannya. Bahkan dikatakan lagi ketika kita memberikan salam kepada guru kita, itu lebih baik bagi kita daripada beribadah 1000 tahun. Itu hadis yang pertama kemarin kita bahas. Dan yang kedua yang kita bahas, bahwa satu orang faqih yang faham tentang ilmu itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Karena percuma kalau misalkan kita ahli ibadah kok ternyata ibadahnya nggak pakai ilmu, sholatnya hanya ikut-ikutan dan lain sebagainya, maka itu tidak ada artinya alias sia-sia. Sedangkan yang ketiga dalam pembahasan kemarin itu menjelaskan tentang keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah, bahwa perbandingan orang alim dengan orang ahli ibadah itu seperti bulan dan bintang. Artinya apa? Orang alim itu lebih cerah cahayanya daripada orang yang ahli ibadah. Dan yang keempat kemarin yang dibahas adalah barang siapa yang berpindah untuk menuntut ilmu, maka dia itu diberikan ampunan sebelum dia melangkah. Jadi niat saja itu sudah diberikan pahala oleh Allah. Dan yang kemarin terakhir yang kita bahas adalah bahwa kita itu wajib memuliakan para ulama. Karena Allah itu memuliakan para ulama, maka kita juga harus memuliakan para ulama. Itu pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang pertama sampai hadis yang kelima. Dan kita pada kesempatan malam ini akan melanjutkan ke hadis selanjutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim nazratan ay wahidatan, barang siapa yang memandang kepada wajahnya orang alim dengan satu pandangan, fa fariha biha, lalu dia bergembira dengannya. Jadi kalau kita melihat orang alim terus kita senang melihatnya, karena kadang-kadang ada orang yang melihat ulama dia itu kadang-kadang benci hanya karena beda pandangan, beda ormas, kemudian dia benci, nggak suka. Nah, kalau yang kriteria seperti ini nggak masuk. Yang dijelaskan di hadis ini, siapa yang melihat wajah orang alim dengan satu pandangan, ngelihat sekali saja, kemudian ketika dia melihat senang sekali, bergembira ketika melihat wajahnya, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan, maka Allah akan menciptakan dari pandangan itu satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, seraya akan memohonkan ampun baginya sampai hari kiamat. Jadi dari pandangan kita kepada orang alim terus kita senang atau bergembira ketika melihat, maka Allah ciptakan malaikat, di mana malaikat itu akan memohonkan ampun akan dosa-dosa kita dari waktu itu sampai hari kiamat. Makanya ketika kita melihat orang alim, melihat kiai, melihat ustadz, jangan sampai ada rasa benci, harus rasa senang. Meskipun
dia beda pendapatnya, mungkin dia kunut, ya sudah, nggak masalah. Jangan dilihat hanya karena perbedaannya, mau dia kunut ataupun tidak kunut, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bahkan yang dianjurkan itu kita ikut saja. Ketika misalkan kita kok sholatnya di sebuah masjid, ikut saja. Yang dilakukan imam itu kita ikuti. Imamnya kok misalkan pakai kunut, ya sudah kita ikuti. Imamnya kok misalkan nggak pakai kunut, ya sudah kita nggak usah pakai kunut. Kita tiru ulama-ulama terdahulu, ya seperti itu. Bahkan pernah saya ceritakan kemarin, Imam Syafi'i saja ketika mampir di masjid yang bermazhab Hanafi dan diminta untuk menjadi imam, maka Imam Syafi'i itu tidak pakai kunut. Padahal Imam Syafi'i itu yang paling semangat berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa kana Aliun ibnu Abi Thalib yaqul, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini salah satu sahabat Nabi, salah satu khulafaur rasyidin. Kalau yang pertama setelah Nabi wafat yang menggantikan itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini kalau punya kebiasaan, beliau itu selalu menjaga sholat witir, tapi beliau ketika melakukan sholat witir senangnya dilakukan sebelum tidur. Habis isya, habis ba'diyah, sebelum beliau tidur, beliau witir. Witir itu minimal berapa rakaat, Pak? 1. Maksimal berapa rakaat? Berapa? 11. Yang biasa kita lakukan ketika Ramadan itu hanya yang sedang saja, 3 ya. Jadi sebenarnya 11 itu maksimalnya. Nah, Abu Bakar itu punya kebiasaan kalau sholat witir, sholatnya sebelum tidur. Kenapa kok beliau melakukan sebelum tidur? Khawatir nanti ketika sepertiga malam bablas. Makanya beliau melakukannya sebelum tidur. Kalau seandainya kita kok melakukan sebelum tidur dan ternyata di sepertiga malam kita itu bangun, boleh tidak kita sholat tahajud? Boleh, dengan syarat ketika kita sholat tahajud, kalau sebelum tidur kita sudah sholat witir, berarti tidak perlu witir lagi. Kenapa? Witir itu artinya ganjil. Witir itu artinya ganjil. Makanya kalau kita sebelum tidur sudah sholat 3 rakaat, kok nanti sepertiga malam bangun habis tahajud 3 rakaat lagi, 3 tambah 3 jadinya 6. Akhirnya nggak witir lagi tapi jadi genap. Jadi kalau sudah sholat witir misalkan pas Ramadan, kok waktu sahur kita bangun pengen tahajud, boleh tahajud tapi tidak perlu witir. Dan yang paling afdol, witirnya tetap ikut bersama sholat tarawih bersama imam. Ya, jangan sok-sok, nanti saya witirnya nanti terakhir, kurang afdol. Yang afdol itu ikut imam mulai dari tarawih sampai witirnya. Itu ada pahalanya sendiri seperti orang sholat semalam suntuk. Nah, kalau nggak ikut, ya nggak dapat fadilah itu. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ini senangnya melaksanakan sholat witir di akhir malam. Setelah bangun dari tidur, beliau sholat witir dijadikan sebagai penutup. Dan ini juga boleh. Jadi boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah bangun tidur. Kalau ditanya yang paling afdol adalah yang dilakukan setelah bangun dari tidur, dijadikan sebagai penutup sholat. Jadi setelah sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, baru ditutup dengan witir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kalau berjalan, setan itu nggak berani lewat di tempat yang akan dibuat jalan oleh Umar bin Khattab. Jadi setan itu kalau melihat Umar bin Khattab nyari jalan lain. Berbeda dengan kita. Kalau kita misalkan lewat sawah ini, ya insya Allah kuntilanak, ya, wewe gombel, semuanya ngikut di belakang, cuma kita nggak tahu.
Kalau Umar bin Khattab gak ada setan yang berani melewati tempat yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Ada lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini punya julukan Zunnurain, yang punya dua cahaya. Kenapa kok disebut punya dua cahaya? Karena menikahi dua putri Nabi, Siti Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Ketika Siti Ruqayyah meninggal, menikah dengan anaknya Nabi yang satunya yang bernama Ummi Kulthum. Jadi dua anaknya Nabi dinikahi. Baru yang ketiga ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Nabi, juga sahabatnya Nabi, juga pemuda yang pertama kali masuk Islam. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Itu kata-katanya Sayyidina Ali. Jadi kalau kita melihat sebuah kata-kata, sebuah nasihat, meskipun dari anak kecil, kalau itu bagus maka ambil. Jangan lihat karena anak kecil terus kita tolak. Enggak, kalau memang nasihatnya itu baik, nasihatnya itu benar dari siapapun, maka kita ambil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, dikatakan di sini wa kana Aliun ibnu Abi Thalib yaqul, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, an-nazaru ila wajhil alim ibadatun wa nurun fin nazari wa nurun fil qalbi. Memandang kepada wajah orang alim adalah ibadah, dan terpancar cahaya dalam pandangan, dan terpancar cahaya di dalam hati. Fa iza jalasal alim lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin kisarun fil jannah. Lalu apabila orang alim itu duduk untuk mengajarkan ilmu, maka bagi orang alim untuk setiap satu masalah yang ia ajarkan akan beroleh satu gedung di surga. Walil amil biha mithlu dzalika kadza fi riyadhis shalihin. Dan bagi orang yang mengamalkan ilmu tersebut akan memperoleh pahala yang sama dengan itu. Demikian yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini menunjukkan tentang pentingnya kita, afdolnya kita kalau misalkan ngajinya itu langsung hadir, bisa melihat atau memandang wajahnya orang alim. Bahkan kalau seandainya kita nggak paham, bisa langsung bertanya. Berbeda kalau misalkan kita belajar di Google, di YouTube. Seandainya kita salah paham tentang apa yang tertulis di Google, atau salah paham tentang apa yang kita dengar di YouTube, maka Google dan YouTube itu tidak akan ngasih tahu, oh yang benar seperti ini. Enggak. Tapi beda kalau misalkan kita hadir ke majelis ilmu, langsung datang belajar kepada ulamanya. Ketika kita salah faham, maka akan diperbaiki atau dibenarkan oleh guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan sampai di sini sebelum dilanjut. Monggo, ada? Monggo silakan. Salat witir. Ya. Salat witir itu artinya ganjil. Witir itu artinya ganjil. Banyak yang salah mengartikan, dikira artinya salat witir salat penutup. Bukan. Ya, memang salat witir disunnahkan menjadi salat penutup. Tetapi kalau seandainya tidak dijadikan sebagai salat penutup, tidak apa-apa. Jadi witir artinya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau kita misalkan sholat 1 rakaat, niatnya gimana? Usolli sunnatal witri, terus rakaatan lillahi ta'ala. Itu kalau mau kita lafalkan. Apakah wajib melafalkan? Tidak wajib. Hukumnya sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalkan langsung lintaskan dalam hati, boleh. Kalau seandainya nggak hafal, itu kalau 1. Kalau 2 plus 1 seperti yang biasa kita kerjakan saat Ramadan, sedangkan 2 itu kan genap.
saya sholat witir kan ganjil 2 rakaat, katanya ganjil kok 2, kan gitu kan? Karena Allah. Bagaimana cara niatnya? Cara niatnya usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Jadi dalam bahasa Arab ada kata min. Min itu artinya sebagian dari atau muqaddimah dari. Artinya kalau sebagian masih ada yang lainnya. Jadi ketika kita sholat 2 rakaat, saya sholat sebagian dari witir 2 rakaat. Malaikatnya ngerti, oh ini sebagian. Berarti nanti akan ada lanjutannya. Makanya kemudian kita sholat 1 rakaat. Malaikat ngerti, oh ini lanjutannya. Gitu cara niatnya. Boleh 2 plus 1, boleh langsung 3, 1 salam. Semuanya sama-sama sah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Monggo Mbah, silakan Mbah. Oh, sholat tahajud di rumah, tasbih di rumah, hajat di rumah, terus berangkat 3:30, witirnya di masjid. Apakah boleh? Boleh. Jadi witir itu waktunya dari sholat isya sampai sebelum subuh. Yang penting kita melakukannya di antara waktu itu, mau kita lakukan di rumah atau di masjid, itu tetap sama-sama sah dan boleh. Tapi kalau mau ditanyakan sholat sunnah itu afdolnya di mana, maka sholat sunnah lebih afdol dilakukan di rumah, kecuali yang memang diperintahkan di masjid. Contohnya apa? Apa? Sholat sunnah yang dianjurkan di masjid? Tahiyatul masjid. Gak mungkin kita sholat tahiyatul masjid di rumah. Wong sholat untuk menghormat masjid. Apalagi misalkan yang lainnya, qobliyah, ba'diyah, sebenarnya anjurannya di rumah. Jadi kalau memang tidak menyulitkan, qobliyah maghrib di rumah, terus ketika masuk ke masjid tahiyatul masjid, baru sholat maghrib, pulang ba'dah maghrib di rumah. Tapi ya kalau posisinya kayak gini ya masih pulang dulu ya kan, menyulitkan. Itu kalau pengen yang afdol, kalau memang sedang tidak ada acara. Tapi kalau ada acara ya sudah nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu kaku, oh ba'diyahnya harus di rumah, pulang. Enggak, itu cuma keafdolan saja. Kenapa kok sholat sunnah dianjurkan di rumah? Supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Sedangkan kalau sholat 5 waktu afdolnya di masjid. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi? Monggo silakan. Dua rakaat di rumah. Ya, saya sholat witirnya 2 rakaat di masjid habis isya gitu ya misalnya. Terus satunya saya lakukan nanti di akhir. Apakah boleh? Boleh. Tapi cara niatnya seperti tadi, pakai sebagian dari witir. Usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Supaya apa? Catatannya malaikat ngerti, oh ini witir masih dicicil baru 2. Nunggu malaikat, lah kok ternyata bablas bangunnya subuh, lanjut lanjutannya ya, bingung akhirnya. Ya sekaligus sekalian ya. Kalau misalkan nanti kok bangun, gak usah witir lagi, langsung sholat yang lain, biar malaikatnya nggak penasaran, wis kadung nungguin lah bablas kesiangan, nggak jadi witir malaikatnya kan bingung. Tapi boleh-boleh saja, yang penting nanti ada lanjutannya 1 rakaat. Monggo, ada lagi pertanyaan? Monggo. Ya.
Ah. sampai berurusan dengan polisi. Jadi di tengah jalan itu saya dulu waktu itu. Nah ketika saya sudah dibalik kantor polisi itu mereka sampai ustaz itu sampai saya ustaz sampai ditahan sampai malam itu. Nah terus ketika ustaz itu sudah tidak apa-apa, saya jadi takut kalau saya jadi untuk ngaji saya ketemu ustaz itu saya nggak jadi ngaji. Dia itu padahal dia putranya itu sekolahkan ke saya ketika saya sudah jadi guru. Nah gitu. Tapi saya masih tetap saya masih ingat kalau saya dikejar-kejar saya wewer-wewer itu. Dendam ya. Dendamnya sampai sekarang. Sampai sekarang, Bu? Oh. Ada. Teringat yang dulu gitu ya. Teringat dulu dikejar-kejar terus dijewer. Nah, ya. Ya. Jadi bedakan antara takut dan benci. Yang tadi saya sampaikan, jangan sampai membenci orang alim meskipun beda pendapat atau pernah bermasalah. Ya, jangan sampai pernah benci. Khawatirnya ternyata yang dibenci itu ternyata orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau takut ya mungkin karena pernah ada masalah sungkan ya dan lain sebagainya. Yang penting tidak ada rasa benci, tidak apa-apa. Ya kalau kalau beliaunya sudah meninggal ya kita doakan Al-Fatihah untuk beliau, sudah selesai, nggak apa-apa ya. Jadi beliau mau ngaji akhirnya menghindar ya. Iya. Tapi nggak benci ya, cuma takut ya karena pernah ada masalah. Yo beda berarti, tidak benci kok ya. Kalau sama saya nggak benci kan? Oh enggak ya, insya Allah benci. Oh enggak ya sudah. Yang penting sekarang sudah tidak benci ya. Oke, mudah-mudahan kita doakan ya beliau mudah-mudahan husnul khotimah, mendapat tempat mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Salat Jumat. Salat Jumat itu ada khutbahnya sebelum kita salat. Bedanya dengan salat Idul Fitri, khutbahnya itu ada di belakang. Kalau ada di depan itu artinya hukumnya wajib. Kalau ada di belakang itu artinya hukumnya sunnah. Idul Fitri, Idul Adha semuanya ada di belakang. Itu berarti hukumnya sunnah. Bagaimana kalau misalkan kita telat sholat Jumat, cuma dapat sholatnya, misalkan cuma dapat sholatnya, khutbahnya nggak ikut, apakah tetap sah? Sah, tetap sah. Tapi ya beda pahalanya dengan orang yang ikut khutbah. Loh kan khutbahnya wajib. Yang wajib itu masjid itu ada khutbahnya kalau mau melaksanakan sholat Jumat, bukan jamaahnya. Masalah jamaahnya kadang-kadang ada jamaah yang datang di rakaat kedua. Misalkan kita datang di rakaat kedua, nggak ikut khutbah, apakah kita nambah 1 rakaat atau nambah 3? Kita datangnya di rakaat kedua, berarti kan kurang sholatnya. Nambahnya 1 atau nambahnya 3, totalnya jadi 4. Nambah berapa? Nambahnya tetap 1 selama masih mendapat rukuk dari rakaat kedua sholat Jumat. Jadi kalau kita masih sempat dapat rukuknya dari sholat Jumat di rakaat kedua, maka cukup nambah 1. Tapi kalau misalkan gak dapat rukuk, misalkan posisinya sujud di rakaat kedua, niatnya tetap sholat Jumat, tapi karena nggak dapat sama sekali dari sholat Jumat itu, nambahnya 4. Niatnya sholat Jumat tapi nambahnya 4. Itu bedanya.
Ya, yang penting dapat rokaat, tapi ya beda dengan orang yang ikut dari awal, pahalanya beda. Tapi kalau ditanya sahnya tetap sah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Ada? Monggo Bah, silakan Bah. Ya, ba'diyah Jumat termasuk sunnah muakkad, ya. Jadi ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Yang termasuk sunnah muakkadah itu artinya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan kalau misalkan kelewat, Nabi itu mengqadha. Nabi pernah sholat duhur, kemudian setelah sholat duhur ada tamu datang konsultasi sampai asar tiba, sehingga belum sholat ba'diyah duhur. Maka Nabi ketika selesai sholat asar nyampe di rumah, beliau sholat 2 rakaat, padahal tidak ada sholat ba'diyah asar. Ditanya oleh salah satu istrinya, ya Rasulullah, katanya nggak ada sholat ba'diyah asar. Nabi jawab, ini bukan sholat ba'diyah asar, tapi ini ba'diyah duhur yang belum sempat saya kerjakan. Ba'diyah duhur ya sama dengan ba'diyah Jumat kalau di hari Jumat. Makanya pernah saya sampaikan ada 10 rakaat yang muakkadah, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Coba 2 rakaat qobliyah subuh, terus 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, totalnya 10. Loh, yang gak disebut apakah tidak sunnah? Sunnah, tapi itu ghairu muakkadah. Aslinya duhur itu 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Tapi 2 rakaat ini muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Yang biasa kita pilih biasanya cuma 2 rakaat yang muakkadah. Seandainya kita nambah 2 rakaat lagi, itu boleh dan sunnah, tapi itu ghairu muakkadah. Nabi enggak selalu melakukan, kadang melakukan, kadang tidak. Jadi ba'diyah Jumat termasuk sholat sunnah muakkadah, jangan sampai ditinggal. Qobliyahnya juga. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa? Qobliyah sunnah muakkadah juga. Qobliyah dan ba'diyahnya. Memang ada pendapat seperti teman-teman Salafi, teman-teman Muhammadiyah yang azannya cuma 1. Itu mengatakan qobliyah Jumat tidak ada. Ya mau sholat kapan? Karena memang azannya pas khotib sudah naik ke mimbar. Tapi kalau kita ada enggak? Karena azannya 2 kali. Dan azan 2 kali ini ya di Mekah Madinah juga azannya 2 kali. Jumatan di Mekah dan Madinah azannya 2 kali. Subuh di Mekah Madinah azannya 2 kali. Bukan subuhnya, tapi jam 3 azan, jam 4 azan. Begitu juga Jumatan. Jadi kita gak usah merasa gak pede. Di Mekah Madinah azannya 2 kali. Azan, terus 10 menit kemudian azan lagi Jumatannya. Dan itu dipraktekkan di sini. Berarti di Mekah Madinah itu mempraktekkan apa yang dilakukan di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Azannya juga 2 kali. Kalau di zaman Nabi sekali, zamannya Abu Bakar sekali, Umar bin Khattab sekali. Tapi ketika Utsman bin Affan, ketika umat Islam semakin banyak, jadi 2 kali. Yang pertama di pasar, ketika masuk waktu azan lagi. Nah itu yang akhirnya dipraktekkan oleh kita yang bermadzhab Syafi'i. Termasuk di Indonesia praktek azannya yang dipraktekkan oleh Nahdlatul Ulama yaitu 2 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Yang mana ini? Ini dulu apa itu? Monggo. Sing sepuh dulu ya. Gak enak ya saya. Monggo. Salat qobliyah.
Iya. Sehingga orang berbondong-bondong secepatnya agar bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh. Yang secara hakiki ketika itu tadi di sholat fajar atau sholat berjamaah subuh atau sholat subuhnya, sehingga orang misalnya Iya, biar nggak bingung ya, sholat fajar itu apa gitu ya. Ya. Jadi ada hadis Nabi yang berbunyi raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Ada yang salah faham, dikira sholat sunnah fajar itu dilakukan sholat sebelum subuh. Salah. Kalau sebelum subuh itu belum masuk waktu fajar. Bahkan fajarnya itu fajar kadzib. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik, ya. Yang benar fajar itu adalah fajar sodik ketika waktu subuh sudah masuk. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi bukan sholat sunnah yang dilakukan sebelum azan subuh, bukan. Tapi antara azan dan iqomah atau istilahnya qobliyah subuh itu sama. Sholat sunnah fajar sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya kalau bisa subuh itu jangan cepat-cepat 5 menit, jangan. Ya minimal ya 10 menit. Ya, kalau di Mekah itu 30 menit ya. Azannya jam 5, sholatnya jam setengah 6. Tapi di situ masih malam, masih petang ya. Kalau di sini wis terang, bah. Jadi sama, bah. Qobliyah subuh sama dengan sholat sunnah fajar. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Lanjut sana, bah ya. Monggo. Jamaah. Ya, sholat jamaah kadang-kadang ada orang ikut sholat jamaah, sholatnya sah tapi nggak dapat fadilah berjamaah. Saya ulangi, ada orang yang sholat berjamaah, sholatnya sah, cuma dia nggak dapat fadilah berjamaah. Jika apa? Jika ada salah satu yang renggang, shaf 1 penuh, terus ada orang keluar, terus belakangnya nggak maju, maka yang belakang itu nggak dapat pahala berjamaah meskipun sholatnya sah. Jadi kalau misalkan ada longgar di depan, harus maju yang tepat di belakangnya. Jangan geser. Kalau geser nanti semuanya akan geser. Pergerakannya banyak. Tapi kalau yang di belakang maju, kalau softnya ini soft terakhir ya cuma sekali aja maju. Jadi jangan sampai ada soft kosong, karena itu nanti akan menghilangkan fadilah berjamaah. Pertama. Yang kedua, kalau misalkan soft pertama itu penuh, terus kita baru datang kok sendirian, kalau kita yakin nanti akan ada yang datang lagi, aman, kita dapat fadilah berjamaah. Tapi kok kita yakin ini kayaknya nggak ada yang datang lagi ini, kita berjamaah tapi sholat sendirian, itu sholatnya sah, cuma gak dapat fadilah berjamaah kalau dalam mazhab Syafi'i. Maka apa yang kita lakukan ketika kita gak ada temannya di belakang? Nyolek yang di depannya. Tapi kalau kita mau nyolek, lihat-lihat dia ngaji enggak, khawatirnya gak ngaji kita colek, lah boy malah ngono, batal nanti. Jadi pastikan, oh iki ikut ngaji ini, colek, sentuh. Tapi nyoleknya bukan nyolek dulu, takbir dulu, Allahu Akbar, baru disentuh. Ketika disentuh, jangan tepat di depan kita. Kalau tepat di depan kita, dia mundur kena kita. Tapi yang di samping sentuh, maka dia mundur. Ketika dia mundur, yang ini nutup. Kalau sudah nutup, paling pojok kosong. Kalau kok ternyata ada orang datang, tutup di sana. Nah, ketika kita ada temannya, maka dalam mazhab Syafi'i kita dapat fadilah berjamaah. Ya. Dan gak usah harus nginjak-nginjak kakinya orang. Kaki kanan dan kaki kiri cukup dibuka biqadri sibrin, dengan ukuran sejengkal. Kalau mau bersentuhan
Kadang-kadang ada orang yang risih, malah justru nggak khusyuk. Akhirnya karena nggak khusyuk dan risih, ya, yang tadi tambah lebar, tambah mekangkang ya. Nah, itu tambah gak jelas itu akhirnya. Jadi wes, yang penting bahu kalau mau nyentuh. Gak usah nginjak-injak kakinya orang, karena itu bisa mengganggu kehusukan orang lain. Gitu Pak, G. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut dulu. Belum lanjut. Ya. Contohnya adalah sholat duhur. Sholat duhur memang 4 rakaat sebenarnya. Ba'diyah dan qobliyah duhur sebenarnya 4. Tapi yang biasa kita kerjakan berapa? 2. 2 itu yang sunnah muakkadah. Yang 2 lagi sunnah tapi ghairu muakkadah. Apa tujuannya? Ya untuk menyempurnakan saja. Tambah banyak sholat, tambah banyak pahalanya. Ya, jadi duhur itu sebenarnya 4 bah. Cuma kita praktiknya ya qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur juga 2. Qobliyah asar itu sebenarnya 4. Cuma praktik kita berapa? Kita cuma ngambil 2. Ya, tapi sebenarnya 4. Apakah boleh? Boleh, ya. Kalau seandainya kita nambah sholat, minimal akan termasuk sholat sunnah mutlak. Misalkan habis maghrib, ba'diyah maghrib kan cuma 2. Terus kita sholat 6 rakaat, misalkan 2 rakaat, itu bisa masuk ke sholat sunnah awwabin, ya. Kalau cuma nambah 4 rakaat, ya sudah termasuk sholat sunnah mutlak, dan itu pahalanya besar. Tapi kalau misalkan kita nggak ngerti, jangan asal sholat, ya. Apalagi sholatnya di waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang contohnya setelah asar, setelah subuh. Berbeda kalau mengkodok, itu boleh meskipun di waktu yang dilarang. Gitu bah. Bisa dipahami bah? Ada lagi? Ya, monggo silakan. Setelah subuh itu qobliyah subuh itu sama sholat fajar itu sama atau ada beda? Qobliyah subuh dan sholat sunnah fajar sama, sinonim kalau dalam bahasa Indonesia. Ya itu yang gak pernah ngaji ya. Nek sama satu itu satu sholat ya. Qobliyah fajar ya sholat sunnah fajar. Ya apa sih? Qobliyah subuh ya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ya qobliyah subuh. Kalau kita sudah qobliyah subuh berarti kita sudah sholat sunnah fajar. Sama itu, sinonim saja. Yang mengartikan fajar dulu qobliyah itu berarti nggak faham, ya nggak faham. Gimana? Apakah boleh? Apa pertanyaannya? Apakah boleh? Apakah boleh double? Nah, kenapa kok double, bah? Ya. Apakah boleh setelah azan subuh dia sholat sunnah fajar kemudian sholat sunnah qobliyah? Ada 2 kemungkinan. Kalau ada yang melaksanakan seperti itu, dia nggak paham apa sholat sunnah fajar, dia nggak ngerti, dikira beda, makanya dia melakukan dua-duanya. Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pengen nambah pahala, cuma nggak tahu ilmunya, makanya akhirnya double kayak gitu. Apakah sah? Sah, tapi tetap yang satunya akan masuk sholat sunnah mutlak. Ya, jadi yang dihitung qobliyah fajarnya tetap 1. Jadi qobliyah fajar itu sama. Saya ulangi, qobliyah fajar itu adalah sholat sunnah fajar. Artinya kalau kita sholat sunnah fajar berarti kita sudah qobliyah fajar. Makanya saya sampaikan kalau ada orang habis sholat sunnah fajar kemudian qobliyah subuh, berarti dia nggak paham kalau sholat sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh. Kok seandainya ada orang memang nggak paham melakukan seperti itu, sholat sunnah fajar,
habis itu sholat sunnah qobliyah subuh. Apakah boleh? Boleh. Siapa yang melarang orang sholat? Tapi yang kedua itu termasuk nanti sholat sunnah mutlak, ya, karena sholat sunnah fajarnya, qobliyah subuhnya sudah dicatat oleh malaikat khairum minat dunya wa ma fiha. Kemudian yang 2 rakaat yang diniatkan sama, cuma ditulis sholat sunnah mutlak, gitu bah, boleh. Tapi yang kedua dihitung sebagai sholat sunnah mutlak, karena sholat sunnah fajar itu sebenarnya sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Ada lagi pertanyaan? Ya, monggo silakan. Masalah air. Air yang ukuran 2 kulah itu lebarnya berapa senti dan tingginya berapa senti? Oke, air. Air 2 kulah itu 216 liter. Panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. 60 cm kali 60 cm kali 60 cm itu 216.000 cm kubik. Diubah ke liter jadinya 216 liter. Ya, 60 cm itu kecil. Satu tegel yang besar. Ya ini, ya Pak ya. Ini 60 cm, tingginya ya 60 cm. Ya sudah, 2 kulah itu sedikit. Kalau misalkan airnya 2 kulah, kejatuhan najis selama tidak berubah warna, bau dan rasanya, tinggal buang najisnya, tetap suci. Tapi kalau air gak nyampe 2 kulah seperti air minum, gak sampai 2 kulah, kejatuhan najis meskipun tidak berubah warna, bau, rasanya, tetap najis karena tidak sampai 2 kulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru 1 hadis loh, pertanyaannya wakeh. Ya gak apa-apa, malah seru ya. Sing penting kan pertanyaan itu. Baru nambah hadis ke-6 loh, belum. Yes, kita lanjut dulu, baru nanti nanya lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau adzan soalnya nih. Iya, tinggal 2 menit, tak baca berarti. Hadis yang ke-7. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama aliman faqad akramani." Siapa saja yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Dan siapa saja yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Dan siapa saja yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Hadis yang ke-8. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Loh, tidurnya saja. Kenapa? Tidurnya orang alim pasti pakai adab-adab sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau ibadahnya orang bodoh, kadang-kadang ngawur, gak sesuai dengan contoh Nabi. Tinggal 2, habis ini selesai. Eman nih, dikit, 2 menit. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalliya al-raka'atin tatawu'an. Siapa saja yang mempelajari dari satu bab ilmu yang ia akan mengamalkannya atau ia tidak mengamalkannya adalah lebih utama dibandingkan ia sholat 1000 rakaat berupa sholat sunnah. Yang terakhir, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zada aliman faka'annama zarani. Siapa man zara aliman faka'annama zarani, siapa saja yang mengunjungi orang alim seakan-akan dia mengunjungi aku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa saja yang berjabat tangan dengan orang alim, maka seakan-akan dia berjabat tangan denganku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa saja yang duduk bersama orang alim, seakan-akan ia duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan siapa saja yang duduk bersamaku di dunia, maka akan mendudukkannya bersamaku pada hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.